Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Clara Virginia Assi dengan NIM 2105025000037. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Bagian A memiliki subjek dan predikat. Contohnya yaitu kepada siswa diharapkan masuk ke dalam kelas. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif yaitu siswa diharapkan masuk ke dalam kelas. Jadi di sini kata kepada dihilangkan agar kalimat menjadi lebih efektif. Bagian B yaitu tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pemberlakuan kegiatan pembelajaran ini kami dibantu oleh dosen. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif ialah dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini kami dibantu oleh dosen. Jadi, agar kalimat ini efektif, kata pemberlakuan dapat diganti dengan menggunakan dalam melakukan. Bagian C yaitu beberapa kata penghubung antar kalimat. Contohnya, Dita datang tepat waktu, sehingga dia berkesan baik dibandingkan temannya yang datang terlambat. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif ialah Dita datang tepat waktu sehingga dia berkesan baik dibandingkan temannya yang datang terlambat. Di sini kata sehingga tidak dapat digunakan sebagai awalan dari suatu kalimat, sehingga kata sehingga lebih baik dijadikan sebagai kata penghubung. Yang kedua yaitu keparalelan bentuk. Contohnya yaitu saat memasak, ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke panci. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehematan kata. Bagian A menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Contohnya, saya suka makan roti dan suka makan buah. Kalimat ini tidak efektif. Yang lebih efektif yaitu saya suka makan roti dan buah. Jadi, kemajemukan kata suka dalam kalimat saya suka makan roti dan kalimat suka makan buah seharusnya lebih baik disatukan dengan kalimat saya suka makan roti dan buah. Bagian B yaitu menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 tas saja. Kalimat ini tidak efektif. Yang efektif yaitu saya hanya memiliki 3 tas. Kalimat yang pertama tidak efektif karena terdapat kata saja di akhir kalimat, padahal dalam kalimat tersebut telah menggunakan kata hanya. Selanjutnya yaitu bagian C. Menghindari penjamakan pada kata jamak. Contohnya, para ibu-ibu rumah tangga berbelanja di pasar. Kalimat ini tidak efektif. Yang seharusnya yaitu para ibu rumah tangga berbelanja di pasar. Kalimat yang pertama tidak efektif karena telah menggunakan kata para yaitu kata majemuk dan ibu-ibu juga kata majemuk sehingga terjadi penjamakan pada kata jamak. Yang keempat yaitu kecermatan. Contohnya, kepala sekolah baru pulang ke rumahnya. Kalimat ini tidak efektif karena kata baru dapat disalahartikan. Entah itu yang dimaksudkan orang yang membacanya yaitu kepala sekolah baru atau kepala sekolah baru pulang. Sehingga yang lebih efektif yaitu kepala sekolah yang baru, pulang ke rumahnya.
Yang kelima yaitu ketegasan. Bagian A meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. Contohnya, dosen mengharapkan mahasiswa tidak mencontek saat ujian berlangsung agar ujian berjalan dengan semestinya. Agar kalimat ini lebih efektif, seharusnya dituliskan dengan harapan dosen adalah agar mahasiswa tidak mencontek saat ujian berlangsung. Bagian B, membuat urutan yang bertahap. Contohnya, bukan sejuta, ratusan, atau ribuan, tetapi berjuta-juta rupiah yang telah disumbangkan ke panti asuhan. Kalimat ini tidak efektif karena tidak berurut. Yang seharusnya yaitu bukan ratusan, ribuan, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan ke panti asuhan. Bagian C, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contohnya, buku itu sangat menarik. Buku itu bergambar bagus. Bagian D, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya seperti, anak itu rajin tetapi malas. Bagian E, menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, kah. Contohnya yaitu, kamulah yang paling penting di hidupku. Selanjutnya yang keenam yaitu kepaduan. Bagian A, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Contohnya, Jarwo menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya. Kalimat ini tidak efektif. Seharusnya dituliskan seperti ini. Jarwo menceritakan pengalaman masa kecilnya. Jadi di sini agar tidak bertele-tele, kalimat ini tidak memerlukan kata tentang. Bagian B, kalimat yang padu menggunakan pola aspek ditambah agen ditambah verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contohnya, dinding itu saya sudah cat. Kalimat ini tidak efektif karena aspek terletak di antara agen dan verba. Seharusnya dituliskan seperti ini. Dinding itu sudah saya cat. Bagian C, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transitif dan objek penderita. Contohnya, anak itu harus menyadari akan pentingnya pendidikan. Kalimat ini tidak efektif karena seharusnya dituliskan, anak itu harus menyadari pentingnya pendidikan. Jadi di sini dalam kalimat ini agar menjadi efektif seharusnya tidak perlu menggunakan kata akan. Dan yang terakhir yaitu kelogisan. Contohnya seperti, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak efektif karena ini dapat disalah tafsirkan. Seharusnya yaitu saudari Dita kami persilahkan. Karena agar logis, karena tidak mungkin waktu dan tempat dipersilahkan, karena yang seharusnya yaitu saudari Dita yang dipersilahkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan salah dalam menjelaskan materi ini. Sekian dan terima kasih.